Kita ketemu lagi dalam seri yang kedua mengenai pacaran yang sehat. Bener nggak sih sebetulnya orang tuh ada chemistry-nya? Bener nggak sih kalau orang tuh sebetulnya udah berjodoh dan jodoh itu ada di tangan Tuhan? Ada 4 tips buat mendapatkan pacar yang bagus. Nah, yang ketiga adalah kencan yang mendukung. Jadi kalau orang pacaran tuh kencannya harus mendukung, ya. Saya bacain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita pakai ayat nih supaya kelihatan bahwa ini tuh satu yang rohani, ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau orang berpacaran itu harus saling mendukung. Semua orang itu kan dipanggil untuk menjadi seperti Allah yang baik. Maka kalau dia pacaran, omongannya jelek, malah setelah pacaran kamu malah jadi pribadi yang galak. Setelah pacaran kamu malah makin menjadi-jadi. Misalnya kita punya bakat ngomel, ya kan? Di rumah mungkin kita tergorong orang yang diabaikan, misalnya anak yang nggak didengerin. Kita mungkin kayak pilih kasih, mama papa kita pilih kasih. Nah, begitu punya pacar, pacarnya pilih yang lemah biasanya kan. Kalau orang yang gitu-gitu itu kan orang yang sakit hati, pilih pacar yang lemah. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan dia buat diperhatiin gitu. Nah, kalau dia punya pacar yang lemah, sesudah pacaran, you malah sering pakai kata-kata kasar, ya kan? Marah-marah mulu. Lu gimana sih? Blow on banget sih lo, goblok banget sih. Ada otaknya nggak sih? Wah, kalimat-kalimat yang begitu itu sekarang dianggap biasa. Tapi itu tidak biasa. Kalimat-kalimat yang kalau masih muda aja itu udah kasar, nanti makin tua makin kasar karena tempatnya makin luas. Kita merasa udah menyatu, kita merasa udah bisa omong apa aja. Pacaran itu membawa orang pada pertumbuhan kedewasaan, harusnya makin dewasa. Jadi kalau kita punya pacar kita minta dimengerti, tolong dong aku kasih waktu seminggu ini aku nggak ketemu dulu ya, soalnya mesti belajar, mesti ada ini, ada proyek juga nih, pas lagi ada proyek di kampus, jadi aku nggak kunjungan dulu, kita nggak apel dulu ya gitu. Mungkin kita sebel, buset, yang kemarin bilang nggak bisa, sekarang bilang nggak bisa lagi. Oh mungkin, tapi dengan begitu kita bisa membuat satu pengertian, oh saya bisa makin dewasa, nanti bakalan seperti ini juga. Kalau orang nikah kan bisa juga terjadi ada saatnya misalnya seminggu, 2 minggu ditinggalin karena pekerjaan, sehingga kita terbiasa juga. Dan biasakan bahwa orang kalau berpacaran tuh berkencan tuh, kencannya itu adalah kencan yang mendukung dia untuk menjadi pribadi yang makin happy. Orang-orang hanya bisa menjadi bahagia kalau pasangannya juga mendukungnya buat jadi bahagia. Jadi mendukung ini mendukung untuk menjadi pribadi yang dewasa dan mendukung untuk menjadi pribadi yang berbahagia juga. Yang terakhir, mendorong kepada kekudusan. Cie, ngomongnya kayak apa nih? Suci-suci ya. Tapi mendorong pada kekudusan itu sesuatu yang benar-benar dan wajib dilakukan oleh semua anak muda yang lagi berpacaran. Mari kita baca lagi ya. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Berarti saya lagi ngomong nih soal bagaimana free sex terjadi di antara anak-anak yang sedang berpacaran. Free sex ini dijadikan lahan untuk saling mengekspresikan kebutuhan seksual, tapi bukan hanya kebutuhan seksual, sebetulnya itu adalah sebuah nafsu atau desire yang tidak terkontrol. Sebetulnya masa pacaran itu masa mengenal semuanya dulu, siapa dia yang akan saya nikahi. Baru sesudah nikah kita akan mengenal juga bagaimana orang bisa berhubungan seksual dan reproduksi, dan kita akan menjadi ayah dan ibu. Itulah proses hubungan seksual. Tapi kalau orang pacaran omongannya udah sekitar pemenuhan kebutuhan seksual, saya kasih tahu ya teman-teman, terutama para cewek yang menurut saya adalah remnya. Kalau kita nggak bisa ngerem, maka pacaran hanya akan menjadi ajang buat kita untuk
mengekspresikan kebutuhan seksual itu, terus kalau you udah maaf, 1000 maaf, you udah nggak enak lagi, gayanya masih itu-itu aja, you udah nggak update, you udah kayak garing, you udah kadang-kadang moodnya berubah-ubah. Nah, pada saat itu akan ditinggal, cari yang lain. Dan biasanya orang kalau sudah pertama berhubungan seksual, lalu ada kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Saya pernah ketemu dengan pasangan yang aktif berhubungan seksual selama masa pacaran. Ya, memang dia baik-baik aja, aman-aman aja ya. Tapi ketika sudah menikah, apa yang baru? Nggak ada. Dan selama masa pacaran itu menggunakan obat misalnya ya, obat-obatan supaya jangan hamil, supaya jangan ini. Sehingga kalau dia tergolong orang yang tidak kuat sebetulnya kandungan dan tidak kuat ini, sudah terbiasa memakai obat, itu akan mengganggu juga. Maka tidak jarang juga justru orang sesudah menikah punya anaknya lama gitu. Kenapa? Karena mungkin hubungan seksualnya dijarangkan. Ini udah hubungan seksual melulu selama masa pacaran. Sesudah nikah mungkin jadi kurang. Karena mungkin dari mata turun ke kelamin gitu ya. Orang dari, kok orang ngelihat sesuatu kan harusnya dari kepikiran nggak langsung turun. Dan ini orang kesana terus pikirannya. Mendorong kepada kekudusan berarti membawa orang untuk mendekat kepada Allah tanpa menyentuh hal-hal yang bersifat fisik melulu. Maka kalau lagi pacaran, hindari kontak fisik yang di tempat sepi, bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kalau kita mau berhubungan dengan pasangan kita, meskipun itu pasti ada desire atau ada hasrat, maka ungkapkan hasrat itu dengan cara misalnya ya memegang tangan, dan itu dilakukan di publik, di depan publik yang banyak, maka itu akan menghindarkan kamu dari hubungan yang tidak sehat. Aduh, ribet ya orang pacaran ya, makanya saya nggak pacaran, makanya saya nggak nikah selama menjadi romo ya. Dulu saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Tapi menurut saya, kalau kita sehat, akhirnya kita akan bukan hanya mendapat pacar, tapi mendapat calon istri atau calon suami. Koordinasi dengan kebutuhan kita sama hasrat kita, sama kerinduan kita dan masa muda. Jadikan masa pacaran menjadi masa yang menyenangkan, dan jangan sampai kamu merusak masa pacaran untuk kebutuhan yang gak penting. God bless.